Hari ini kita mau melakukan sesuatu yang agak berbeda ya. Kita akan menyelami sebuah dokumen yang sangat spesifik, sangat teknis. Ini proposal sistem trading kuantitatif bernama Silent Quant. Betul sekali. Ini bukan cuma ulasan aplikasi loh ya, tapi kita benar-benar akan membedah cetak biru dan logikanya. Kesempatan langka nih buat ngintip isi kepala perancang sistem kayak gini. Tepat. Jadi misi kita hari ini adalah untuk memahami filosofi di baliknya, alur kerjanya, cara berpikirnya, gimana sih cara membangun sebuah mesin cerdas untuk pasar saham. Kita mau lihat gimana sistem ini dirancang buat cari peluang, tapi sambil menghilangkan elemen yang paling sering jadi jebakan. Emosi, dan kebisingan pasar. Nah, dari dokumen ini filosofi intinya itu jelas banget, ekonofisika. Iya, jadi yang menarik di sini itu gimana filosofi itu diterjemahkan. Sistem ini tuh secara sadar mengabaikan semua berita, semua rumor, sentimen di media sosial, dibuang. Dia cuma pegang satu keyakinan, harga dan volume itu satu-satunya kebenaran mutlak. Oh, karena semua informasi lain, benar atau salah, ujung-ujungnya udah tercermin di dua data itu ya? Persis. Ekonofisika itu kan memandang pasar bukan dari sisi psikologi, tapi lebih sebagai sistem fisika. Ada kumpulan partikel, yaitu kita, para trader, yang gerakan kolektifnya itu menciptakan pola energi yang bisa diukur. Makanya sistem ini terobsesi banget sama data matematis. Jadi ini upaya radikal ya untuk mengubah sesuatu yang kelihatannya sangat manusiawi dan kacau jadi serangkaian hukum fisika yang bisa dieksekusi. Tepat. Dan untuk mencapai tujuan itu, sistem ini punya 3 karakteristik utama. Pertama, zero noise. Seperti tadi, nggak ada input berita, hanya harga dan volume. Murni. Kedua, sistem ini sifatnya end of day, EOD. End of day. Artinya, semua analisis berat itu dilakukan mesin di malam hari setelah pasar tutup. Jadi Anda sebagai pengguna, tinggal eksekusi aja paginya. Nggak perlu lagi melototin layar seharian. nah, itu dia. Poin itu pasti menarik banget buat banyak orang. Beban mentalnya itu loh, mantau pasar terus-terusan. Betul. Dan yang ketiga, ini sistem hibrida. Dia nggak bergantung pada satu metode kaku, tapi menggabungkan 3 pilar. Pertama, analisis arus uang atau bandarmologi. Terus, fisika momentum buat lihat kekuatan gerak harga. Dan terakhir, kecerdasan buatan atau deep learning untuk kenal pola. 3 mesin kerja bareng. Oke. Mari kita bongkar cara kerjanya. Dengan berapa? 900 lebih saham di bursa, pertanyaan pertamanya pasti, gimana mesin ini mulai berburu tiap malam? Mulainya dari mana sih di tengah lautan data begitu? Pertanyaan bagus sekali. Disinilah fase 1, yang namanya The Great Filter mulai bekerja. Bayangin deh, Anda punya lautan dengan 900 lebih jenis ikan. Fase ini tuh prosesnya kayak menebar jaring trawl raksasa. Buat menyaring lautan itu, jadi katakanlah danau yang lebih kecil. Isinya mungkin cuma sekitar 50 ikan yang paling potensial. Dari 900 lebih, jadi 50-an. Dalam hitungan menit. Jaring troll, saya suka istilahnya. Kebayang banget. Jadi apa aja nih kriteria mata jaringnya? Apa yang bikin satu saham ketangkep, sementara ratusan lainnya lolos? Ada 3 kriteria spesifik. Sangat logis dan berurutan. Pertama, saham itu harus punya denyut nadi. Denyut nadi? Maksudnya? Artinya, volume transaksinya hari ini nggak boleh 0. Ini filter paling dasar sih. Buat mastiin kita nggak berurusan sama saham yang lagi tidur atau nggak liquid. Sahamnya harus hidup. Oke, sahamnya harus hidup. Tapi saya kepikiran, bukannya lonjakan volume yang tiba-tiba, yang sepertinya bakal jadi kriteria berikutnya, itu bisa jadi jebakan juga. Gimana sistem bedain antara ini awal gerakan besar atau justru buying climax pas semua orang mau jualan? Pertanyaan yang tajam sekali, dan Anda benar. Itu langsung membawa kita ke kriteria kedua. Harus ada ledakan energi, atau di dokumen ini disebutnya wake up call. Volume hari ini harus minimal 3 kali lipat dari rata-rata volume 20 hari terakhir. Ini sinyal matematis, ada sesuatu yang nggak biasa. Dan, menjawab pertanyaan Anda, filter pertama ini memang belum bisa bedain. Tujuannya cuma satu, menangkap semua anomali, semua yang geraknya aneh. Proses pembedaan itu nanti di fase selanjutnya. Oke. Jadi ini beneran kayak jaring trawl ya? Tangkap dulu semua, baru nanti disortir di atas kapal. Kalau gitu, kriteria ketiganya apa?
Yang ketiga itu struktur harga. Setelah sahamnya dipastikan hidup dan ada lonjakan energi, sistem lihat bentuk harganya. Syaratnya 2. Pertama, candlenya harus hijau. Artinya harga tutup lebih tinggi atau sama dengan harga buka. Menunjukkan ada kekuatan beli. Kedua, dan ini penting, harga penutupannya harus berhasil nembus titik tertinggi hari kemarin. Ini nunjukin ada momentum positif. Oke, jadi dari lautan 900 saham, kita sekarang punya danau berisi 50 ikan potensial. Tapi 50 itu masih banyak, dan saya yakin nggak semuanya ikan kakap. Ini tantangan berikutnya nih. Gimana kita tahu mana yang beneran siap dipancing? Pasti ada proses interogasi yang lebih dalam, kan? Tepat sekali. Disinilah kita masuk ke fase 2, analisis mendalam. Ini jantungnya sistem silent quant. Ke-50 kandidat tadi bakal diinterogasi secara forensik lewat 3 modul yang kerja barengan. Mari kita bedah satu-satu. Modul pertama katanya pakai deep learning. Ini kedengarannya canggih banget. Betul, ini modul A, pencari pola. Fungsinya spesifik banget. Membandingkan grafik harga si saham kandidat dengan database internal. Namanya database pola saham Bagger. Database ini isinya sidik jari digital dari pola-pola grafik saham yang dulu itu terbukti kasih untung ratusan %. Contohnya pola saham Inet atau Bumi zaman dulu. Mencocokkan sidik jari. Teknologi apa yang dipakai? Soalnya grafik kan nggak pernah identik persis ya. Nah, teknologinya itu pakai algoritma namanya Dynamic Time Warping atau DTW. Sederhananya, DTW ini pintar banget lihat kemiripan 2 pola grafik. Bahkan kalau yang satu terbentuk dalam 3 minggu, yang lainnya 5 minggu. Dia bisa meregangkan waktu buat cari kesamaan fundamentalnya. Hasilnya nanti sebuah similarity score 0 sampai 100%. Cuma saham dengan skor di atas 75% yang jadi prioritas utama. Menarik. Jadi modul pertama cari kemiripan pola historis. Lalu modul kedua, ini istilahnya lokal banget. Deteksi supir. Iya, modul B, deteksi supir. Ini implementasi dari bandarmologi hibrida. Kerjanya 2 langkah. Langkah pertama, identifikasi dulu siapa supir utamanya. Caranya, cek korelasi statistik antara harga dengan aliran dana asing 3 bulan terakhir. Kalau korelasinya tinggi, artinya harga cenderung naik pas asing beli, nah sistem bakal kasih label supirnya asing, foreign. Kalau rendah, berarti dikendalikan pemain lokal, labelnya bandar lokal, lokal. Kenapa pembedaan ini penting? Setelah tahu supirnya siapa, terus apa? Krusial karena cara main mereka beda. Langkah kedua adalah ngecek, si supir ini lagi akumulasi atau enggak. Aturannya beda. Kalau modenya foreign, syaratnya relatif longgar. Wajib ada pembelian bersih oleh asing dalam 5 hari terakhir. Tapi kalau modenya lokal, syaratnya jauh lebih ketat. Harus ada dominasi absolut dari satu broker. Top 1 buyer harus kuasai lebih dari 60% transaksi beli. Biar yakin ada satu kekuatan besar yang lagi serius kumpulin barang. Detail sekali ya. Kita sudah punya cek pola, cek supir. Modul ketiga ini kayaknya yang paling krusial. Forensic inventaris. Anti guyur. Ini kedengarannya kayak fitur pertahanan. Ini mungkin modul terpenting dalam hal manajemen risiko. Modul C, Forensic Inventaris. Fungsinya cuma satu, mencegah Anda beli tiket Titanic setelah kapalnya nabrak gunung es. Logikanya begini, sistem akan hitung mundur dari awal tren naik, terus dia jumlahkan semua lot yang berhasil diakumulasi bandar. Itu jadi total inventaris mereka. Jadi sistemnya tahu berapa banyak amunisi yang bandar punya? Kurang lebih begitu. Terus sistem akan periksa, bandar ini sudah mulai jualan atau belum dari inventaris itu. Nah, disinilah aturannya tegas banget. Kalau terdeteksi bandar sudah jual lebih dari 20% dari total inventarisnya, saham itu langsung dapat label reject. Langsung ditolak ya? Langsung. Nggak peduli polanya sebagus apa. Kenapa 20%? Karena angka ini sering jadi titik kritis. Di bawah itu mungkin cuma penyesuaian posisi. Tapi di atas 20% itu sinyal kuat fase distribusi massal sudah dimulai. Dan Anda nggak mau jadi yang beli barang buangan mereka. Analisisnya berlapis-lapis banget. Tapi kan ujung-ujungnya trader butuh angka konkret buat dieksekusi. Gimana semua ini diterjemahkan jadi rencana aksi yang jelas buat besok pagi? Nah, disinilah kita masuk ke fase 3, strategi generator. Untuk tiap saham yang lolos dari 3 modul interogasi tadi, sistem akan otomatis hitung parameter eksekusi yang siap pakai.
Titik awalnya itu hitung nilai ATR, Average True Range. Di dokumen ini, ATR disebutnya napas saham. Tunggu, napas saham. Itu istilah yang brilian. Saya langsung kebayang tiap saham punya ritme napasnya sendiri. Ada yang pendek dan tenang, ada yang terengah-engah. Tolong jelaskan lebih lanjut. Analogi Anda sempurna. ATR itu pada dasarnya rata-rata rentang pergerakan harian sebuah saham. Saham volatil, napasnya panjang, rentang geraknya besar. Saham blue chip yang stabil, napasnya pendek, tenang. Nilai ATR ini jadi dasar semua perhitungan, jadi adaptif, nggak pakai persentase kaku. Oke, jadi setelah napas setiap saham diukur, apa yang dihitung dari ATR ini? Sistem akan hasilkan zona beli aman. Zona ini punya dua batas. Batas bawah namanya lantai atau harga limit, dihitung dari harga penutupan dikurangi 0,3 kali ATR. Ini harga ideal buat antri. Batas atasnya namanya atap atau max chase, dihitung dari harga penutupan ditambah 0,5 kali ATR. Ini batas maksimal Anda boleh kejar harga. Di atas itu sudah terlalu berisiko. Jadi ada rentang harga yang jelas untuk masuk, selain itu ada panduan lain. Ada satu lagi yang penting banget buat manajemen modal, yaitu klasifikasi modal atau safety tier. Sistem akan kasih label likuiditas. Labelnya unik. Paling liquid itu labelnya Leviathan, aman buat modal di atas 20 miliar, terus turun ke paus, hiu, kakap, sampai yang paling nggak liquid, zombie, ini maksimal modal 20 juta. Ini buat mencegah Anda kejebak modal besar di saham sepi. Saya pernah ngerasain sakitnya kejebak di saham beginian. Di atas kertas untung, tapi barangnya nggak bisa dijual. Proses masuknya sudah sangat jelas dan terukur ya. Lalu, gimana sistem mengelola saham yang sudah berhasil dibeli? Kapan dia memutuskan sudah waktunya jual? Karena masuk itu gampang, keluarnya yang sering susah. Nah, ini tugasnya fase 4, audit and exit. Ini jalan tiap sore setelah pasar tutup. Sistem akan audit semua posisi yang aktif di portofolio Anda. Dia cari pemicu sinyal jual. Ada 3 pemicu utama. Apa saja itu? Pertama, sinyal bahaya. Kalau hari itu sistem deteksi bandar jualan masif, lebih dari 30% inventaris mereka, sistem akan langsung kasih sinyal untuk siap-siap jual besok. Peringatan dini. Peringatan dini sebelum diguyur. Logis. Lalu yang kedua, Mengunci keuntungan kan penting. Benar. Pemicu kedua itu trailing stop. Ini mekanisme buat ngunci profit secara dinamis. Kalau harga sahamnya naik, stop loss-nya nggak diam di tempat, tapi ikut naik otomatis. Rumusnya, harga penutupan dikurangi 1,5 kali ATR. Jadi makin tinggi harga naik, makin tinggi juga jaring pengaman Anda. nah, jadi kita nggak perlu galau lagi ya kapan harus jual. Oke, tapi ada satu skenario lagi yang bikin frustrasi. Saham yang nggak kemana-mana, cuma sideways. Modal kita jadi mandek. Sistem ini punya solusi buat saham malas gitu? Tepat sekali, dan sistem ini punya jawabannya. Itu pemicu ketiga, time stop. Sistem ini kan dirancang untuk trading jangka pendek ya, sekitar 1-10 hari. Jadi, kalau sebuah saham sudah dipegang 10 hari tapi untungnya masih di bawah 3%, sistem anggap itu nggak efisien. Modal Anda bisa dipakai di tempat lain, maka muncul sinyal jual dengan alasan timeout. Semua proses di belakang layar ini kan kompleks banget. Ada filter, analisis pola, deteksi bandar, hitung strategi, audit. Gimana hasilnya disajikan ke pengguna? Saya bayanginnya laporan PDF yang rumit gitu. Justru sebaliknya. Dan ini salah satu kekuatan desainnya menurut saya. Semua kerumitan itu disembunyikan total. Tampilan antarmuka yang dilihat pengguna itu dirancang sangat minimalis. Cuma ada 2 halaman utama. 2 halaman saja untuk semua itu? Isinya apa? Halaman pertama itu action plan. Ini Anda buka pagi hari sebelum pasar buka. Isinya cuma tabel sederhana, daftar saham yang perlu dieksekusi. Kolomnya jelas banget, ticker, label tier likuiditasnya misalnya, hiu, skor pola 92%, terus angka harga antri dan batas kejar, dan terakhir status bandar, misalnya checklist akumulasi. Anda tinggal salin angka-angka ini, 5 menit selesai. Jadi benaran cuma daftar perintah yang sudah matang ya? Lalu halaman kedua untuk sorenya? Halaman kedua itu portfolio guard. Ini Anda lihat sore hari. Isinya daftar saham yang sedang Anda pegang, plus status kesehatannya. Kolomnya juga sangat visual. Ada umur saham, persentase profit, level stop loss baru, terus status inventory bandar. Ini divisualisasikan pakai icon baterai.
ikon baterai. Gimana tuh kerjanya? Iya, visualisasi yang cerdas. Misalnya, baterai 90% penuh kalau bandar masih pegang kuat barangnya. Atau baterai 65% bocor kalau mereka udah mulai jualan. Dan yang terpenting, ada kolom terakhir namanya instruksi. Perintahnya satu kata. Hold, artinya aman. Alarm, siap jual kalau ada sinyal bahaya. Atau stop time out, jadi nggak ada lagi keraguan. Kalau saya rangkum, esensi dari sistem silent quant ini sepertinya jelas banget ya. Tujuannya itu mengubah peran Anda dari seorang trader penebak yang reaktif dan emosional, jadi seorang trader pengelola yang disiplin. Anda bukan lagi pilot pesawat tempur, tapi manajer di menara kontrol. Analogi yang sangat bagus. Proposisi nilainya kuat sekali. Anda nggak perlu lagi mantau pasar seharian, nggak perlu pusing baca berita atau rumor. Cuma butuh waktu 5-10 menit tiap pagi untuk disiplin input angka yang sudah dihasilkan mesin. Dan semua risiko utama yang sering bikin rugi, risiko likuiditas, risiko bandar kabur, risiko harga jatuh, sudah coba dihitung dan dimitigasi oleh algoritma di malam sebelumnya. Betul. Pada akhirnya, ini adalah contoh ekstrim gimana kita bisa bangun sistem berbasis aturan yang ketat untuk menavigasi lingkungan yang, penuh ketidakpastian. Logika yang sama, memisahkan sinyal dari kebisingan, sebenarnya bisa diterapkan di banyak bidang lain, di luar pasar saham. Itu poin yang menarik sekali. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Sistem ini dirancang untuk mendengar kebenaran cuma dari data harga dan volume, dengan sengaja mengabaikan semua kebisingan lain. Pertanyaannya untuk Anda, dalam aspek lain kehidupan Anda, baik profesional maupun personal, kebisingan apa yang mungkin perlu Anda abaikan agar bisa melihat sinyal atau kebenaran yang lebih objektif?